Hello guys, aku Shanli Chow. 大家好，我叫Shanli. Oke, kalian udah pada tahu pasti aku mau bikin video apa. Sorry banget, video ini bakal panjang banget kalau digabungin dari awal sampai akhir. Jadi aku bagi jadi per part dan ini introduction-nya. Di video ini aku bakal jelasin kenapa aku buat video ini dan kenapa kita harus belajar Mandarin dari dasar. Aku harap kalian bisa nonton sih supaya kalian tahu juga apa tujuan dan manfaat dari belajar dasar Mandarin. Mandarin itu dasarnya ada 3 ya. Pertama pelafalan, kedua nada, ketiga cara penulisannya. Tapi cara penulisan itu lebih ke writing-nya kan. Nah, pelafalan sama nada ini lebih ke speaking. Jadi aku lebih menekankan ke yang speakingnya dulu. Writing, kalau kalian pengen bisa komen, bisa request, oke? Kenapa aku bikin video ini? Jadi awal ceritanya itu karena akhir-akhir ini banyak temanku yang pada tanyain soal Mandarin. Terus dari situlah aku kepikiran, apa aku buat video konten ngajar Mandarin aja ya, kan lebih bermanfaat. Dan kalian juga tahu pasti banyak yang butuh Mandarin sekarang, kayak ya kalian tahu lah Cina udah kayak gimana, perdagangannya itu udah luas banget. Bahasa Mandarin itu udah jadi bahasa internasional dan sebagainya. Terus buat traveling juga sebenarnya penting loh. Jangan pikir kalian bisa Inggris terus kalian mau travel ke Cina, itu nggak masalah kan, bisa Inggris. No, salah besar. Kalau kalian pernah ke Cina pasti kalian tahu gimana Inggrisnya mereka. Aku nggak mau bilang aja ya gimana Inggrisnya mereka. Pokoknya ya penting lah ya buat kalian kuasai basic-basicnya lah, at least basic-basic kosakata Mandarin gitu kalau mau ke Cina. Nah, tapi aku nggak yakin apa videoku ini bakal banyak yang nonton atau enggak. Terus ya udah, aku iseng-iseng dulu, aku bikin survei. Aku nanyain how is your Mandarin skill. Secara kan ini videonya buat kalian, jadi aku perlu tahu dong skill kalian itu kan beda-beda kan. Jadi aku aku harus untuk dengan survei itu aku bisa tahu aku harus bikin videonya kayak gimana, karena tujuannya itu buat kalian. Nah, jadi ada 4 pilihan ya. Yang pertama itu zero basic. Zero basic, ya nggak ada basic sama sekali. Yang kedua itu primary level atau basic vocab, jadi cuma tahu basicnya, vocabnya pun cuma beberapa yang basic-basic doang. Nah, yang ketiga itu intermediate level atau ngomong sehari-hari oke lah, vocabnya yang ngomong sehari-hari oke. Nah, dan yang terakhir itu high level, advanced vocab. High level itu udah lebih mendalam lagi, udah kayak bahasa yang tinggi banget gitu ya, yang high class banget. Nah, dari hasil surveinya itu ternyata banyak yang partisipasi juga ya. Nah, yang paling banyak jawabnya itu, hasilnya itu primary level. Itu ada 27 orang, sekitar 46,6% yang cuman bisa basic. Yang kedua itu yang zero basic, itu 17 orang, sekitar 24,3%. Dan yang ketiga 13 orang ataupun 22,4%. Dan yang bisa advanced vocab, yang high level, itu cuma 1 orang yang jawab. Itu sekitar 0,2%. Bayangin, ternyata masih banyak yang Mandarinnya itu kurang ya. Dan aku tahu kalau misalnya yang temanku yang di Pontianak itu pasti mereka pada ada basicnya, karena kebanyakan sekolah, hampir semua sekolah kali ya, emang udah dari SD ada belajar Mandarin. Tapi kalau dari temanku yang Surabaya, kebanyakan itu mereka nggak belajar Mandarin,
dari SD, ada yang kayak paling cuman SD terus SMP SMA nggak ada, jadi kayak basicnya tuh nggak ada gitu loh. Jadi ya gitu deh. Terus aku masih ragu kan, tapi aku kan cuma nanya skill Mandarin kalian berapa. Aku belum nanya apa kalian bener mau nonton kalau misalnya aku bikin konten video ini. Ya udah deh, aku buat survei lagi. Kalau misalnya aku buat konten video belajar bahasa Mandarin, kalian mau nonton gak? Dan ternyata 95% mereka mau, 5% aja yang gak mau. Jadi aku decide buat video ini. Nah, aku kan tanya lagi tuh, kalau mau apa alasannya? Jadi yang kebanyakan itu 94% itu buat kerja atau mungkin berguna di masa depan. Dari situ aku mikir aku harus mulai dari basic. Karena basic itu sangat-sangat penting, guys. Kalian jangan mikir, oh yang penting aku bisa baca kan. Aku tahu ini tulisannya apa. Jadi aku tinggal ngomong aja, ngomong seenak jidat gue, no. Jadi itu aja masih banyak yang oke, bisa baca berapa, tapi masih ada beberapa uh, pelafalan yang salah. Kenapa aku bilang pelafalan itu penting? Karena kalau misalnya z sama c itu kalian ucapinnya salah, itu udah beda arti. Satu kata Cina itu banyak banget artinya. Nah, nada juga benar-benar penting. Karena misalnya salah satunya adalah wen sama wen. Qingwen itu artinya permisi mau tanya dong gitu. Sama qingwen, wen itu tanya, wen itu cium, mencium. Jadi itu udah pasti beda artinya. Kalau misalnya kalian mau bilang qingwen tapi kalian malah bilang qingwen, itu pasti orang Cina udah kayak karena kalau misalnya kita orang Indonesia, sesama orang Indonesia, pasti mungkin kita bisa ngerti. Tapi kalau buat orang Cina yang dengar, mereka udah terbiasa dari kecil, kosakata mereka juga udah lebih banyak daripada kita. Pasti mereka, misalnya kalian sebutin satu kata yang salah, itu mereka udah mikir sampai kosakata yang mana ini, kosakata yang mana ini. Jadi mereka nggak ngerti. Pengalaman aku pernah ada temanku orang Indo juga di Cina. Kita waktu itu ke KFC mau pesan makanan. Dia tahu itu bacanya gimana. Dia cari kan. Dia mau pesan. Nah. Aku lupa itu waktu itu apa ya dia pesennya ya. Nah, terus orangnya kayak, hah? Orangnya nggak ngerti. Terus ya udah aku bantuin dia kan, coba aku lihat menunya apa, terus aku kasih tahu dia mau pesan ini. Terus orangnya kayak, oh oke. Kenapa? Karena dia itu salah nada ngomongnya. Terus aku juga pernah pengalaman, aku mau bilang woya chungtian. Aku bilang ya adalah ke orang chungtian itu artinya isi listrik. Chungtian, nada 1 sama 4, chungtian. Tapi aku salah nada, aku bilangnya chongtian. Jadi 2 sama 4, nada 2 sama 4. Terus orang Cinanya itu kayak nanya, hah? Chongtian itu semua? Dia kayak nanya, hah? Apa tuh chongtian? Oke, chongtian. Apa tuh chongtian? Oke, setelah beberapa saat kemudian baru aku nyadar, oh ternyata aku salah nada. Jadi gitu guys. Menurut pengalaman aku, yaitu penting banget basicnya pelafalan dan nada. Satu lagi guys, yang buat aku mau mulai dari basic itu aku lupa kasih tahu. Jadi aku awalnya mikir, apa aku kan bisa aja ya buat langsung ke kosakata ini apa, kosakata itu apa, ke kosakata lah pokoknya. Nah, dan kalian lihat basic Mandarin itu yang pinyin itu pelafalannya romanize. Pinyin sama nadanya itu lihat dari
kalau kalian udah search di YouTube pasti itu keluar banyak banget. Ya ngapain aku buat lagi kan, pasti kalian bakal bosan, apalagi yang udah bisa basicnya pasti kalian bakal bosan liatnya. Tapi sebelum aku buat video ini aku kan review dulu, lihat gimana mereka buatnya ya, ngajarnya ya gimana, secara gue kan bukan guru. Terus ternyata mereka itu rata-rata yang aku buat itu banyak salah mereka pelafalannya. Maksudnya bukan, ada yang mereka benar, ada yang salah juga, tapi kebanyakan YouTuber yang aku lihat itu mereka salah. Ada yang salah maksudnya. Ya aku nggak bilang, ya emang sih kita nggak ada yang perfect kan. Eh, Bahkan guru yang sehebat apapun pasti bisa buat kesalahan. Tapi aku rasa itu, tapi aku mikir pasti yang nonton video mereka itu kasihan dong, mereka apa ya, kayak dapat pengetahuan yang salah. Jadi itu mendorong aku lebih lagi mau buat video mulai dari dasar Mandarin, karena dasar Mandarin itu harus kalian kuasai, harus kuat gitu loh. Aku tahu kenapa mereka salah, mungkin basic mereka tuh kurang kuat karena mereka belajarnya itu kurang lama. Kalau aku bisa bilang, aku confident kalau misalnya basic aku mungkin lebih kuat daripada mereka, karena aku belajarnya dari SD. Aku udah belajar dari kecil kelas 1. Tapi bukannya aku sombong, bukannya aku ini please, bukannya aku bilang gitu, tapi ini buat kayak kasih tahu kalian aja, meyakinkan kalian kalau basic itu sangat penting ya. Oke, gitu aja kayaknya. Oke, langsung aja kita belajar pelafalan dan nada.